Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Lee Cheng-jie mengancam Dr. Kuo dan mencoba yang terbaik untuk membuat adegan di mana Lee Cheng-jie adalah pahlawan yang menyelamatkan kecantikan, dan Adinata dipukuli dan melarikan diri setelah menjadi gangster. Niat awalnya adalah untuk membuat Anastasia mengagumi dan berterima kasih kepada Lee Cheng-jie, membenci dan meremehkan Adinata. Namun, setelah Adinata dipukuli dengan kejam oleh Lee Cheng-jie, Anastasia sebenarnya khawatir apakah Adinata terluka. Ini bukanlah akhir konvensional dari sebuah cerita tentang seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang kecantikan. Selama lebih dari 1 jam setelah itu, Kuo Yueming terus memperkenalkan kesadaran Anastasia dan mengarang banyak adegan dan cerita. Sama seperti sebelumnya, citra sempurna Adinata sebelumnya dicabut dan kemudian digunakan untuk membentuk Lee Cheng-jie. Ketika jam pasir selesai, Kuo Yueming membiarkan Anastasia tertidur sepenuhnya, lalu mengambil segelas air dan pergi ke kamar sebelah tempat Lee Cheng-jie berada. Setelah berbicara lebih dari 1 jam, mulut Kuo Yueming menjadi kering. Dia minum beberapa teguk air, lalu berkata kepada Lee Cheng-jie, "Tuan Lee, Anda juga telah melihat bahwa Nona Su sedikit menjijikkan bagi Anda, tetapi perasaannya terhadap Adinata sudah mengakar. Ini juga merupakan fenomena normal, karena Anastasia memang memiliki hubungan dengan Adinata. Adinata adalah orang yang sangat penting di hati Anastasia, baik di dunia nyata maupun di dunia ilusi hipnosis. Selain itu, Adinata perlu mengubah dan mempercantik, tetapi Lee Cheng-jie sama sekali tidak perlu mempercantik. Anastasia sama sekali tidak peduli apakah Lee Cheng-jie adalah pria yang sempurna atau tidak. Bahkan jika dia pria yang sempurna, baginya, itu adalah cinta dan kekaguman terbaik dari orang-orang di sekitarnya, seperti penggemar yang memuja idola." Lee Cheng-jie menolak menyerah, "Bagaimanapun, Anastasia dan saya akan menikah dalam 10 hari. Jangan khawatir. Anda mencuci otaknya 24 jam sehari dengan intensitas tinggi." "Oh, tidak, ini induksi kesadaran. Singkatnya, aku ingin dia jatuh cinta padaku terlebih dahulu dalam kesadaran ilusinya." Kuo Yueming berkata, "Jika Anda ingin mencapai efeknya, Anda benar-benar perlu memperkenalkan kesadaran terus-menerus. Namun, Nona Su telah tinggal di sini bersama saya. Apakah tidak apa-apa? Apa yang harus saya lakukan jika seseorang dari keluarga sakti datang menemui saya?" Lee Cheng-jie berkata, "Jangan takut. Jika orang-orang dari keluarga sakti datang mencarimu, aku akan bisa menghadapinya." "Bagaimana dengan Adinata? Apa yang harus dilakukan Adinata jika dia datang menemuinya?" tanya Kuo Yueming. Lee Cheng-jie mengerutkan kening. Jika Adinata tahu dia ada di sini, dia pasti akan membawa Anastasia pergi dengan paksa. Qian Chuanxi di samping mendengus dingin. "Dia berani datang, patahkan kakinya." Lee Cheng-jie mengulurkan tangannya. Sekarang adalah saat kritis untuk mencuci otak Anastasia. Tidak cocok untuk menghadapi Adinata secara langsung. Akan sangat buruk jika itu mengganggu kemajuan Dr. Kuo. "Dr. Kuo, jika Adinata datang, bantu aku berbohong padanya. Jangan ungkapkan apa yang terjadi di antara aku. Dan jangan berpikir bahwa setelah mengatakan yang sebenarnya pada Adinata, dia bisa menyelamatkanmu. Jangan mengolok-olok reputasi orang tuamu." Kuo Yueming, yang diancam, mengepalkan tinjunya karena tidak senang dan menjawab dengan enggan, "Saya tahu." Lee Cheng-jie menepuk bahu Kuo Yueming dengan puas dan berkata sambil tersenyum, "Bagus sekali, jika kamu membantuku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ngomong-ngomong, saat aku memperkenalkan kesadaran Anastasia nanti, bukankah ini saatnya mengatur agar aku menjalin hubungan intim dengannya? Seperti berciuman atau lo, hahaha." Kuo Yueming mengutuk dalam hatinya, "Lee Cheng-jie, kamu layak menjadi laki-laki Anastasia." Namun, di bawah atap, dia harus menundukkan kepalanya, dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan Lee Cheng-jie padanya. Satu-satunya hal yang baik adalah itu hanya pengenalan kesadaran, tidak nyata. Pada pukul 8 malam, Adinata sedang bermain dengan Sisi di halaman Anastasia. Dia tidak lagi bekerja sebagai penjaga keamanan di mal. Manir Huang, yang mencoba menganiaya Anastasia, juga memasuki unit perawatan intensif untuk penyelamatan. Adinata sedikit mengeluh pada dirinya sendiri. Jika bukan karena dia, putri kaya seperti Anastasia tidak akan berhubungan dengan orang kotor seperti Manir Huang. Oleh karena itu, Adinata menjadi lebih memperhatikan Anastasia. "Chuang Er, apakah kamu sudah menelepon istrimu? Mengapa Anastasia belum kembali pada jam 8? Adinata bertanya pada Chuang Er. Chuang Er sedang menyiapkan piring dan sumpit, dan menjawab, "Saya baru saja menelepon," tetapi wanita itu tidak menjawab. Dia bilang dia mungkin akan pulang sangat terlambat hari ini. "Tuan, ayo makan dulu." Namun, tanpa Anastasia, Adinata merasa tidak nyaman.
Adinata berdiri dan berkata, saya akan pergi ke tempat Dr. Kuo untuk menemuinya. Anda dapat mengajak Sisi makan malam dulu. Anda tidak perlu menunggu kami. Bagus. Adinata naik taksi ke rumah sakit mewah Kuo Yueming. Kali ini ada perubahan. Setelah diberitahu oleh meja depan dan asisten Dr. Kuo Yueming, Adinata bertemu dengan Kuo Yueming. Dr. Kuo, Tuan Brahma. Kuo Yueming mengenakan jas putih dan berinisiatif berjabat tangan dengan Adinata. Adinata memiliki kesan yang baik tentang Kuo Yueming. Dia bertanya tentang psikiater Amerika yang terkenal dan mengetahui bahwa dia memang muridnya dan dia memuji Kuo Yueming. Kuo Yueming sangat cakap dan sangat muda, dan masa depannya tidak terbatas. Selain itu, karakternya terlihat baik dan membuat orang merasa sangat nyaman. Namun, kasih sayang terbesar Adinata padanya mungkin datang dari inisiatif Kuo Yueming untuk mengubah Adinata menjadi kekasih sempurna Anastasia 4 tahun lalu. Kuo Yueming lah yang menyimpan citra Adinata di hati Anastasia dan membuat Anastasia tidak lagi membenci Adinata. Omong-omong, Adinata benar-benar harus berterima kasih padanya. Adinata juga sangat sopan dan bertanya, Dr. Kuo, saya mendengar bahwa Anastasia datang menemui Anda hari ini. Apakah perawatannya sudah selesai sekarang? Sekarang sudah jam 8, dan anak itu sedang menunggunya makan. Kuo Yueming berkata, Tuan Brahma, saya khawatir Nona Su tidak akan bisa kembali malam ini. Kenapa? Adinata bertanya. Kuo Yueming berkata, sejujurnya, hari ini saya memperkenalkan kesadaran kepada Nona Su. Dalam 2 hari ini, dia akan benar-benar tenggelam dalam dunia palsu yang saya buat. Untuk memastikan efeknya, itu harus konsisten dengan dunia nyata. Isolasi total. Adinata mengerutkan kening. Mengapa dia melakukan ini? Kuo Yueming tersenyum dan berkata, karena kamu, hanya setelah dihipnotis olehku, di dunia palsu itu, dia dapat benar-benar memilikimu. Disitulah dia bisa merasa paling bahagia. Pernahkah kamu melihat Inception? Adinata mengangguk. Tidak hanya dia menonton Inception, dia juga berteman baik dengan Christopher Nolan, sutradara Inception. Bisa dibilang ketiga generasi keluarga Brahma, dari kakak tertua hingga ketujuh, adalah penggemar Nolan. Saat film tersebut sedang syuting adegan ledakan di pusat kota Paris, Adinata kebetulan sedang berada di Paris dan bahkan pergi mengunjungi krunya. Adinata sedang minum teh susu dan memperhatikan Xiao Lizhi dan seorang gadis muda duduk dan mengobrol di luar kafe. Tiba-tiba terdengar suara pop dan seluruh jalan mulai meledak. Adinata mengira adegan ledakan itu palsu dan akan dibuat dengan efek khusus pasca produksi. Siapa yang tahu bahwa Nolan sebenarnya menggunakan bom asli untuk meledak? Adinata sangat ketakutan hingga teh susunya jatuh ke tanah dan dia lari dengan cepat. Dalam hal kegilaan dan imajinasi, sutradara Nolan dan Musk benar-benar setara. Kuo Yueming berkata, ada sekelompok orang di Inception yang datang ke alam mimpi tepat waktu setiap hari karena mereka harus melarikan diri dari kenyataan dan memasuki alam mimpi yang indah. Hanya dengan memasuki alam mimpi mereka bisa mendapatkan kepuasan. Hanya jika Anda puas bisa kamu merasa bahagia. Hal yang sama berlaku untuk Nona Su. Dia tidak bisa bersamamu di dunia nyata, tapi kamu adalah kekasih yang sempurna di hatinya. Dia hanya bisa bersamamu di dunia ilusi dengan dihipnotis olehku. Adinata kaget, ternyata Anastasia datang ke sini untuk menemaninya di dunia ilusi. Dr. Kuo, saya ingin menemuinya, kata Adinata. Kuo Yueming tidak menolak permintaan Adinata dan membawa Adinata ke ruang perawatan pribadinya. Saat ini, Anastasia sedang berbaring di sofa dengan mata tertutup, namun dia tidak tertidur, melainkan dalam keadaan terhipnotis. Kuo Yueming melangkah maju dan berkata kepada Anastasia, Adinata di sini untuk menemuimu. Kemudian, Kuo Yueming berkata kepada Adinata, kamu bisa memegang tangannya. Adinata berjalan mendekat. Dia juga merasa pemandangan seperti itu ajaib. Dia perlahan mengaitkan jari Anastasia. Dengarkan saja, Anastasia berkata perlahan, Adinata peluk aku. Kata-kata Anastasia membuat Adinata sangat malu. Kuo Yueming menjelaskan kepada Adinata, tidak masalah jika dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan fiksi sekarang. Saat dia bangun, sebaiknya kamu tidak menyebutkannya untuk menyelamatkannya dari rasa malu. Adinata akhirnya mengerti mengapa Anastasia sangat menyukainya. Ternyata dalam beberapa tahun terakhir, dia datang ke Dr. Kuo untuk induksi kesadaran setiap kali dia tidak melakukan apa-apa, keduanya telah jatuh cinta dan berpelukan berkali-kali dalam adegan ilusi. Karena Anastasia menyukainya dan ingin Adinata berada di dunia ilusi, Adinata terlalu malu untuk menyelanya. Adinata dan Kuo Yueming keluar dari kamar, dan Adinata bertanya, apakah dia akan tidur di sini malam ini? Kuo Yueming mengangguk, malam adalah waktu tidur normal seseorang. Selama waktu ini, hipnosis dan induksi kesadaran akan memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Bagaimanapun juga, Nona Su adalah wanita yang sangat cantik. Kamu pasti khawatir jika harus bersama dokter pria sepertiku.
Saya memiliki kamera pengintai di ruangan ini. Besok pagi, saya akan mengirimkan video pengawasan mulai malam ini untuk Anda periksa. Adinata berkata, bukan itu maksudku. Kuo Yueming tersenyum, sebaiknya Anda melihatnya dan merasa tenang. Saya tidak hanya akan mengirimkannya kepada Anda, tetapi juga kepada Tuan Li. Adinata tahu bahwa Li Chengjie lebih curiga, dan karena Anastasia adalah tunangannya, dia lebih memedulikan hubungan antara Anastasia dan Kuo Yueming daripada Adinata. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Adinata bukanlah suami Anastasia, bahkan bukan pacarnya. Anastasia datang ke sini secara sukarela untuk berobat, dan Adinata tidak berhak membawanya pergi dengan paksa. Tapi Adinata sedikit terkejut karena pria maco dan cemburu seperti Li Chengjie bersedia mengizinkan Anastasia bermalam di sini. Adinata menduga setelah Anastasia mengusulkan tidur di kamar terpisah setelah menikah, Li Chengjie harus mempertimbangkan untuk memutuskan pertunangan. Jika ini masalahnya, Adinata akan sangat senang. Li Chengjie tidak layak untuk Anastasia. Setelah meninggalkan rumah sakit, Adinata naik taksi kembali ke rumah Anastasia. Dalam perjalanan, Adinata mau tidak mau mengirim pesan kepada sutradara Nolan, yang paling dia kagumi. Anda tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa plot yang Anda buat di Inception sebenarnya dilakukan di rumah sakit mewah di ibu kota. Ada seorang wanita cantik yang bersembunyi di dunia ilusi untuk melarikan diri dari kenyataan, hanya untuk menangkapku. Ya Tuhan, bisakah kamu mempercayainya? Ini luar biasa. Sesampainya di tempat tujuan, Adinata baru saja membayar ongkos ketika menerima pesan dari Nolan. Chris, kamu narsis sekali. Segera temukan gasing dan putar untuk melihat apakah kamu sedang bermimpi. Juga, segera tonton film baruku Create. Di antara kalian saudara-saudari keluarga Brahma, hanya kamu yang belum menontonnya. Adinata turun dari mobil dan melihat isi pesan singkatnya. Sial, Nolan malah menyebutku narsis. Bahkan dia tidak percaya hal seperti itu. Adinata tersenyum tak berdaya dan masuk ke rumah Anastasia. Ayah, ketika Sisi melihat Adinata, dia bergegas mendekat. Xuang Er juga sedang membereskan piring. Ketika dia melihat Adinata kembali, dia langsung bertanya, bagaimana kabarmu? Nona, apakah kamu akan kembali pada malam hari? Adinata menggelengkan kepalanya, dia akan menginap di tempat Dr. Kuo. Ngomong-ngomong, Xuang Er, apakah Anastasia pernah menginap di tempat Dr. Kuo sebelumnya? Xuang Er berpikir sejenak dan berkata, sepertinya tidak ada satupun dalam 2 tahun terakhir. Saya selalu tinggal di sore hari atau kembali dalam beberapa jam. Tapi ada 1-3 tahun lalu, terutama ketika Sisi belum lahir dan ketika wanita muda itu baru saja hamil. Kadang-kadang saya tinggal di rumah Dr. Kuo selama beberapa hari berturut-turut. Adinata mengangguk. Saat itu, Anastasia sedang mengalami gangguan emosi dan memang membutuhkan pengobatan jangka panjang dan berkelanjutan. Xuang Er sepertinya memahami apa yang dikhawatirkan Adinata, dan berkata, Tuan, Dr. Kuo adalah seorang pria sejati. Wanita itu mempercayainya. Selain itu, dia mengetahui latar belakang keluarga wanita itu dan tidak berani melakukan apapun terhadap wanita itu. Adinata tersenyum dan berkata, saya tahu. Kemudian, Adinata mencubit daging kecil di wajah Sisi dan berkata, sayang, ibu tidak akan kembali malam ini, kamu tidur saja dengan Sister Xuang Er, mengerti? Tapi Sisi meraih tangan Adinata dan berkata, tidak, aku ingin tidur dengan ayah. Xuang Er juga berkata, baik, guru, mengapa Anda tidak menginap di sini malam ini? Lagi pula, Nona tidak ada di sini. Sekalipun Guru Li mengetahui Anda tinggal di sini, dia tidak akan mengatakan apapun. Adinata memikirkannya dan menyadari bahwa ini memang sebuah kesempatan, dia selalu ingin tidur dengan putrinya. Baiklah, aku akan menginap di sini malam ini. Ya, ayah, ayo pergi. Aku ingin kamu menceritakan sebuah kisah kepadaku. Sisi meraih tangan Adinata dan membawanya ke kamar kerja Anastasia, dan meminta Adinata segera melepas sepatunya dan pergi tidur. Ini adalah kamar tempat Anastasia tidur, beraninya Adinata langsung tidur di tempat tidurnya. Sisi, bagaimana kalau kita ganti kamar? Kata Adinata. Sisi sangat tidak senang, tidak, saya akan tidur di sini. Xuang Er juga menasihati Adinata, Tuan, Anda boleh tidur di sini. Ketika wanita itu kembali, saya tidak akan memberitahunya. Melihat Sisi terus bertanya, Adinata tidak bisa menolak, oke, tapi saya harus mandi dulu. Adinata tidak mandi selama 2 hari terakhir. Dia bekerja sebagai penjaga keamanan dan berlari ke sana kemari. Jika dia tidak mandi sampai bersih, bagaimana dia bisa berani tidur di tempat tidur Anastasia? Baiklah, saya akan mengambilkan air untuk tuan muda sekarang juga, kata Xuang Er dengan gembira. Hei, tidak perlu, aku hanya perlu mandi. Adinata tidak mau repot. Xuang Er bersikeras, bagaimana bisa baik-baik saja? Tuan muda tinggal di sini, dan saya harus menghibur wanita muda itu dalam skala besar. Harap tunggu sebentar. Xuang Er ini.
Adinata tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pelayan ini, mungkin pelayan dari keluarga besar juga seperti ini. Tuan, sudah siap. Tidak lama kemudian, Chuanger membawa Adinata ke kamar mandi dan bertanya, Tuan, apakah Anda puas? Di kamar mandi saya melihat bathtub berukir kristal yang harganya lebih mahal dari mobil sport Ferrari, penuh busa bahkan ada beberapa kelopaknya. Di tengah bak mandi terdapat papan panjang untuk meletakkan barang, di atasnya terdapat segelas anggur merah, lilin Wibisanai, dan speaker Bluetooth. Kenapa banyak sekali gelembungnya? Adinata merasa ini terlalu feminin, dan pria dewasa seperti dia tidak bisa menerimanya. Chuanger berkata sambil tersenyum, Nona kami menyukai jenis mandi busa ini, dan gelembung ini juga memiliki keuntungan karena menutupi permukaan air panas dan menunda suhu pendinginan. Adinata memikirkan Anastasia saat ini, di dunia ilusi rumah sakit, membayangkan berada bersamanya. Dia juga sangat ingin merasakan kehidupan sehari-hari Anastasia. Adinata berkata, baiklah, izinkan saya mencoba mandi busa ini. Ngomong-ngomong, saya melihat ada anggur merah dan speaker Bluetooth di sini. Apakah Anastasia juga minum anggur dan mendengarkan musik saat mandi? Chuanger mengangguk, ya, Nona suka minum dan mendengarkan musik sambil mandi. Adinata bertanya, apa lagu favoritnya? Chuanger berkata, Cinta Tauze sangat sederhana, dan masih banyak lagi. Saya menunggu untuk menyelesaikannya untuk Anda. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Aku akan keluar. Jika kamu butuh sesuatu, telepon saja aku. Oke, terima kasih. Setelah Chuanger pergi, Adinata mulai mandi, dia berbaring di bak mandi mewah bernilai jutaan ini, membayangkan seperti apa Anastasia ketika dia mandi sebelumnya. Adinata mau tidak mau mengambil gelas anggur merah, menyesapnya, lalu menyambungkan ke speaker Bluetooth dan memutar lagu favorit Anastasia, Love is Simple. Adinata belum pernah mendengar lagu ini sebelumnya. Dia dibesarkan di luar negeri dan sangat sedikit mendengarkan lagu Tiongkok. Namun begitu mendengarnya, Adinata langsung tertarik dengan lagu ini. Ada lagu cinta yang indah. Dan ini adalah karya yang dibuat lebih dari 20 tahun yang lalu. Pada saat ini, Adinata sangat menyadari bahwa dia telah terlalu meremehkan level dunia musik Tiongkok. Gaya dan nyanyian R&B, B Eropa dan Amerika murni Tauze juga sangat sejalan dengan estetika mendengarkan musik Adinata, yang besar di luar negeri. Aku lupa bagaimana awalnya, mungkin aku hanya punya perasaan padamu. Tiba-tiba aku menyadari bahwa aku telah jatuh cinta padamu. Aku mencintaimu, mau tak mau aku mencintaimu sayang. Katakan kamu juga mencintaiku. Mendengarkan lagu, cinta itu sederhana, meminum anggur merah, dan membayangkan Anastasia telah seperti ini selama 3 tahun terakhir, mendengarkan lagu tersebut, meminum anggur merah, dan memikirkan dirinya sendiri. Adinata sekali lagi memikirkan apa yang Anastasia katakan tadi di rumah sakit. Adinata, peluk aku. Suara Anastasia terus melekat di benak Adinata, dan penampilan cantiknya terus muncul di depan mata Adinata. Hati Adinata terasa seperti terkena panah. Sepertinya aku jatuh cinta pada Anastasia. Tidak, bagaimana aku bisa jatuh cinta dengan wanita lain? Cynthia Yandra adalah tunanganku dan pasangan masa depanku. Begitu dia mendapat ide ini, Adinata memaksakan dirinya untuk tidak memikirkan Anastasia lagi, meskipun dia tahu bahwa jatuh cinta adalah jatuh cinta, dan Anda tidak dapat mengubahnya dengan berhenti tidak memikirkannya. Namun, keberadaan Cynthia Yandra tidak diketahui sekarang. Dia tidak bisa jatuh cinta dengan wanita lain. Ini tidak adil bagi Cynthia Yandra. Setelah Adinata mandi, dia pergi ke kamar Anastasia, berbaring di tempat dia tidur, memeluk Sisi, menceritakan kisahnya, dan membujuknya untuk tidur. Dalam 2 hari berikutnya, Adinata tinggal bersama Sisi 24 jam sehari. Namun, meski ayahnya bersamanya, Sisi telah bersama ibunya selama 3 tahun terakhir, dan ketergantungannya pada Anastasia sangat serius. Ayah, aku rindu ibuku. Kenapa dia masih tidur di rumah sakit? Bisakah ayah membangunkannya? Ada air mata di mata Sisi. Dalam 2 hari terakhir, Adinata membawa Sisi ke tempat Kuo Yueming, tetapi setiap kali dia pergi, Anastasia selalu berbaring di sana. Adinata juga merasa Anastasia sudah terlalu lama tinggal di rumah sakit kali ini. Sisi, aku akan membangunkan ibu sekarang dan memintanya kembali untuk tinggal bersamamu. Awalnya, Adinata merasa malu untuk menyela Anastasia, karena Anastasia menjalani hipnosis untuk bersamanya di dunia ilusi. Tapi sekarang, apapun alasannya, Adinata harus membangunkan Anastasia, bagaimanapun juga, dia adalah ibu Sisi, dan dia tidak bisa menikmati dunia ilusi dan mengabaikan kenyataan putrinya. Adinata, kamu di sini. Kuo Yueming melihat Adinata datang dan berinisiatif untuk menyambutnya. Namun, kali ini, sikap Adinata tidak terlalu ramah, dan dia berkata dengan tegas, Dr. Kuo, saya ingin segera membawa Anastasia pulang. Saya menjadi gila memikirkan ibu saya.
Tolong segera bangunkan dia. Kuo Yueming diancam oleh Li Chengjie untuk mencuci otak Anastasia 24 jam sehari, jadi bagaimana dia berani membiarkan Anastasia pergi? Kuo Yueming bingung, ini tidak mungkin. Nona Su berkata kali ini dia harus menjalani hipnotis selama seminggu. Seminggu berturut-turut? Apakah dia tidak menginginkan putrinya? Aku tidak bisa membiarkan dia menikmati dunia ilusi seperti ini. Adinata langsung mendorong Kuo Yueming menjauh dan masuk ke ruang perawatan tempat Anastasia berada. Hei, Adinata, apa yang ingin kamu lakukan? Kuo Yueming juga dengan cepat mengejarnya. Di kamar sebelah, Li Chengjie dan Qian Chuanzi masih menonton. Sialan, Adinata ada di sini lagi. Qian Chuanzi berkata tidak senang. Saya melihat Adinata berjalan ke arah Anastasia, meraih tangannya, menjabatnya dan berkata, Anastasia, cepat bangun, jangan kecanduan dunia ilusi, Sisi merindukanmu. Anastasia masih setengah tertidur, menutup matanya dan berbisik pelan, Adinata Sisi. Anastasia, Anastasia. Adinata memanggil nama Anastasia dengan keras, dan dia bahkan menampar wajah Anastasia dengan tangannya, namun, Anastasia bisa mendengarnya, tapi dia tidak bisa bangun. Jika itu orang biasa, dia pasti akan bangun. Adinata sangat marah dan menoleh ke arah Kuo Yueming, obat apa yang kamu berikan padanya? Mengapa dia tidak bangun ketika aku menepuknya? Adinata tiba-tiba merasa Kuo Yueming agak menakutkan karena memberi Anastasia obat semacam ini. Dalam kondisinya saat ini, Anastasia benar-benar tenggelam dalam dunia ilusi, tidak peduli seberapa sering Adinata memukulinya, dia tidak bisa bangun, dan dia tidak tahu bahwa Adinata sedang memukulinya atau meneleponnya di dunia nyata. Ini sangat berbahaya, karena jika ada yang memanfaatkan kesempatan untuk berbuat tidak senonoh padanya, bisa dibayangkan akibatnya. Kuo Yueming juga ingin Anastasia bangun karena Anastasia sudah terlalu lama tenggelam dalam dunia fantasi, tetapi Li Chengjie sedang menonton dari kamar sebelah dan dia tidak bisa melakukan itu. Adinata, ayo pergi. Kenapa kamu membiarkan dia tenggelam dalam ilusi? Setelah dia bangun, bisakah kamu memberinya kebahagiaan? Bisakah kamu menikahinya? Jawab Kuo Yueming. Adinata menunjuk ke arah Kuo Yueming dan berkata, kebahagiaan palsu bukanlah kebahagiaan sama sekali. Hari ini aku harus membiarkan Anastasia kembali ke dunia nyata. Qian Chuanzi di kamar sebelah tertawa dan berkata, jika Anda ingin membangunkan Nona Su, Anda harus memiliki kemampuan ini. Obat Dr. Kuo sangat ampuh. Saya harus mendapatkan obat ini darinya. Jika saya bertemu jika Anda temukan wanita yang kamu suka, kamu bisa mencobanya, hehe. Li Chengjie juga percaya diri, berpikir selama Kuo Yueming tidak membantunya, Adinata pasti tidak akan bisa membangunkan Anastasia. Namun, Adinata tiba-tiba mengeluarkan sekotak obat dari sakunya, lalu mengeluarkan pil merah dan memasukkannya ke dalam mulut Anastasia. Kuo Yueming segera menjadi gugup dan menarik Adinata, hei, obat apa yang kamu berikan pada Nona Su? Kamu tidak boleh memberinya obat begitu saja. Apakah kamu ingin membunuhnya? Minggir! Adinata mendorong Kuo Yueming ke tanah, dan kemudian meminta Anastasia meminum pilnya. Obat-obatan dalam kotak obat Adinata adalah yang terbaik di dunia. Setiap pil bernilai mahal. Semuanya adalah obat-obatan yang diteliti oleh pakar medis terkemuka dunia, dan setiap pil bernilai mahal, tidak tersedia di pasaran. Bahkan para elit papan atas di berbagai negara pun mungkin tidak bisa menikmatinya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Anastasia perlahan membuka matanya. Dia akan bangun. Di kamar sebelah, Qian Chuanzi melihat Anastasia perlahan membuka matanya dan langsung panik. Tidak, Nona Su akan bangun. Dia sudah lama terhipnotis, orang pertama yang harus dia lihat ketika dia bangun adalah Tuan Li, kamu di sini. Li Chengjie pun panik dan segera melompat keluar ruangan, bergegas menuju ruangan tempat Anastasia dan Adinata berada, seperti banteng liar, langsung mendorong Adinata keluar, menggantikan Adinata, dan berjongkok di depan Anastasia. Brengsek! Adinata terjatuh ke tanah. Meski bisa mengalahkan Li Chengjie lebih berat darinya. Li Chengjie lebih baik darinya berdasarkan benturan tubuhnya saja. Saat ini, setelah Anastasia membuka matanya, dia masih dalam keadaan agak kabur, dia terus menggosok matanya dengan postur yang lucu, seperti gadis berusia 15 atau 6 tahun. Ketika penglihatannya berangsur-angsur menjadi jelas, orang pertama yang dia lihat dengan jelas adalah Li Chengjie. Saudara Adinata Jie. Anastasia memanggil dengan ramah dan penuh kasih sayang. Dibandingkan dengan sebelumnya, nada dan gelarnya pada Li Chengjie jelas jauh lebih lembut. Ini mengejutkan Adinata. Dulu, Anastasia memanggil Li Chengjie, bukankah dia hanya memanggilnya dengan nama depannya? Mengapa kamu memanggilku saudara? Namun, kalimat Anastasia berikutnya bahkan lebih mengejutkan Adinata. Anastasia memandang Li Chengjie dan berkata, pria paling sempurna di dunia. Haha, berhasil. Qian Chuanzi di belakangnya berseru.
Karena Li Chengjie dan Dr. Kuo telah mencuci otak Anastasia dalam 3 hari terakhir untuk membuatnya berpikir bahwa Li Chengjie adalah pria paling sempurna di dunia. Adinata juga tercengang, bagaimana ini bisa terjadi? Li Chengjie sangat gembira, memegang tangan Anastasia dan berkata, ya, saya adalah pria paling sempurna di dunia, dan saya adalah pria yang paling kamu cintai di dunia. Anastasia, aku mencintaimu. Li Chengjie ingin menyerang saat setrika masih panas dan mencium Anastasia saat dia sangat mengaguminya. Namun, saat Li Chengjie hendak mendekatkan wajahnya ke arahnya, dia memukul wajahnya dengan tinju. Ledakan. Setelah Adinata berdiri, dia meninju Li Chengjie ke tanah. Bagaimana dia bisa melihat Anastasia dimanfaatkan oleh Li Chengjie? Kemudian, Adinata memandang Anastasia dan berkata, Anastasia, jangan tertipu olehnya. Dia sama sekali bukan pria yang paling sempurna, dia hanya bajingan. Anastasia menjadi lebih bersemangat setelah melihat Adinata. Adinata, kamu baik-baik saja. Jari-jarimu baik-baik saja. Tubuhmu baik-baik saja. Air mata langsung mengalir di mata Anastasia, melihat mata Adinata. Rasanya seperti melihat orang mati dibangkitkan. Anastasia memegang tangan Adinata dan melihat jari-jarinya satu persatu. Ketika dia melihat bahwa setiap jari masih utuh, dia tersenyum, tetapi air mata jatuh di jari Adinata satu persatu. Anastasia, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Adinata menghibur. Anastasia sangat bersemangat sehingga dia melemparkan dirinya ke pelukan Adinata dan menciumnya atas inisiatifnya sendiri. Adegan ini membuat Li Chengjie tercengang. Dia bertanya kepada Kuo Yueming dengan lantang, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kita sudah mencuci otaknya? Mengapa dia masih sangat menyukai Adinata? Baik Li Chengjie dan Adinata tahu bahwa Anastasia masih berada di dunia ilusi. Jika tidak, dengan karakternya yang pendiam, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menawarkan ciuman. Kuo Yueming menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah mengingatkan Anda sejak lama bahwa Adinata telah mengakar kuat di hati Nona Su, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Dia hanya mengagumi Anda sekarang, tetapi cinta sejati untuk Adinata. Brengsek! Li Chengjie sangat marah. Sebagai tunangan Anastasia, bagaimana dia bisa melihat istrinya mencium pria lain? Li Chengjie mengambil asbak di atas meja dan bersiap untuk memukul kepala Adinata dari belakang. Pada saat ini, Kuo Yueming melangkah maju untuk berhenti. Tuan Li, mohon jangan impulsif. Biarkan saya membangunkan Nona Su. Kuo Yueming mengambil botol panjang yang mirip dengan semprotan penghidrasi dan menyemprotkannya ke wajah Anastasia beberapa kali. Segera, Anastasia melepaskan Adinata dan menjadi sadar setelah bangun. Anastasia menatap Adinata lagi, wajahnya penuh rasa malu. Maaf, aku baru saja melakukannya. Adinata memandang Anastasia dengan lembut dan berkata, tidak apa-apa, bangun saja. Kemudian, Adinata memandang Kuo Yueming dan Li Chengjie dengan marah dan bertanya, apa yang telah kamu lakukan pada Anastasia dalam 3 hari terakhir? Anastasia juga ketakutan, apa? Saya sudah di sini selama 3 hari? Kuo Yueming mengeluarkan suara embusan, berlutut di depan Anastasia, dan mulai menangis dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Maaf, Nona Su, saya berbohong kepada Anda. Dalam 3 hari terakhir, saya telah melakukan induksi kesadaran untuk Anda. Saya ingin menghilangkan gambaran Adinata tentang kekasih yang sempurna dari kesadaran Anda dan menggantinya dengan Li Chengjie. Apa? Mendengar ini, Anastasia dan Adinata terkejut pada saat bersamaan. Kuo Yueming menangis dan berkata, saya tidak punya pilihan. Li Chengjie mengancam saya dengan masa depan orang tua saya. Jika saya tidak melakukan ini, orang tua saya akan tamat seumur hidup mereka. Adinata tahu bahwa Kuo Yueming selalu sangat baik kepada Anastasia, dan bahkan memukulnya karena dia pernah menyakiti Anastasia sebelumnya. Pelaku utama semua ini adalah Li Chengjie. Adinata bertanya, dalam 3 hari terakhir, apa yang kamu lakukan padaku ketika kesadaranmu muncul? Apakah kamu memotong jariku? Setelah Anastasia baru saja bangun, dia segera memeriksa apakah jari-jari Adinata masih utuh. Adinata menebak bahwa di dunia ilusi itu, jari-jarinya seharusnya dipotong. Kuo Yueming tidak berani menyembunyikannya, ya, bukan hanya jari. Menurut permintaan Li Chengjie, kamu dikebiri dan kamu bukan manusia seutuhnya. Namun meski begitu, Nona Su tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan menidurimu, Paman. Mendengar ini, Adinata tidak bisa menahan diri lagi dan langsung bergegas menuju Li Chengjie. Li Chengjie juga sedikit takut, lagi pula dia merasa bersalah dan mundur selangkah. Qian Xuanzi berdiri dengan gemetar, apa yang ingin kamu lakukan? Itu semua palsu dan tidak benar. Ledakan! Adinata menendang tusuk sate tipis itu, lalu meninju wajah Li Chengjie. Li Chengjie bukanlah karakter yang bisa dibuli, dia juga membenci Adinata. Li Chengjie juga meninju, dan kedua tinju saling berhadapan, tetapi mereka menemukan bahwa tinju Adinata sekeras batu dan tidak dapat ditinju sama sekali.
Li Chengjie tahu bahwa dia mungkin tidak bisa mengalahkan Adinata hanya dengan tinju dan tendangannya, jadi dia ingin menggunakan keunggulan ukuran tubuhnya untuk memukul Adinata secara langsung. Saya melihat Li Chengjie tiba-tiba menurunkan pusat gravitasinya, berjongkok, dan menjadi lebih pendek dari Adinata. Kemudian dia meraih tubuh bagian atas Adinata dengan kedua tangan, menempelkan kepalanya ke tubuh Adinata, dan bergegas ke depan seperti orang gila, mencoba mendorong Adinata bangun, naik ke tembok. Adinata, hati-hati! Anastasia melihat Adinata dalam bahaya dan mengingatkannya. Adinata sedikit lebih ringan dan tidak memiliki tindakan pencegahan, dia dengan cepat mundur dan hendak dihantam keras ke dinding. Namun, pada saat ini, Adinata menyentuh dinding dengan kaki belakangnya terlebih dahulu, lalu langsung naik ke dinding dengan kaki belakangnya, terbang, dan menjatuhkan Li Chengjie ke tanah dengan tangannya, menundukkannya sepenuhnya. Kuo Yueming benar-benar tercengang, Adinata lebih kecil dari Li Chengjie, tapi dia dengan mudah menaklukkan Li Chengjie yang galak. Gerakan Adinata sangat keren, Kuo Yueming tidak bisa tidak memujinya. Dia adalah dokter yang pernah membangun citra Adinata yang sempurna. Menurutnya, citra Adinata yang dibuatnya sangat tidak realistis. Namun, ketika dia bertemu dengan Adinata yang asli, dia menemukan bahwa Adinata yang asli bahkan lebih baik dan lebih kuat daripada Adinata fiksinya. Adinata sangat muak dengan kelakuan tercela Li Chengjie dan meninju wajah Li Chengjie. Li Chengjie ditekan oleh Adinata dan sama sekali tidak bisa melawan. Saat ini, Anastasia datang dan menasihati, "Jangan berkelahi." Anastasia menarik Adinata pergi, lalu berkata kepada Li Chengjie, "Karena kamu sudah mengetahui rahasiaku, mari kita putuskan pertunangan dan berpura-pura bahwa kita tidak saling mengenal mulai sekarang." Li Chengjie bangkit dari tanah, mengambil tisu yang diserahkan oleh Qian Chuanzi, dan menyeka mimisan yang disebabkan oleh Adinata. "Tidak mungkin memutuskan pertunangan." Li Chengjie berkata dengan tegas, "Aku bisa menerima tidur di kamar terpisah denganmu setelah menikah, atau aku bisa menerima kamu mencintai Adinata di hatimu setelah menikah." Anastasia juga kaget dengan kata-kata ini, dia sudah mengenal Li Chengjie selama bertahun-tahun dan tidak percaya kata-kata rendah hati seperti itu keluar dari mulut putra tertua keluarga Li. Anastasia berkata dengan lembut, "Saudara Adinata Jie, mengapa kamu melakukan ini? Saya tahu kamu adalah orang yang sangat chauvinistik, dan ini terlalu membuat kamu frustrasi." Qian Chuanzi juga berkata dengan cepat, "Ya, Tuan Li, bagaimana Anda bisa menerima permintaan yang tidak masuk akal seperti itu? Jika Anda begitu rendah hati dan memanjakan Nona Su, setelah dia menikah, dia pasti akan berhubungan SKS dengan Adinata, ayo kita selingkuh bersama Anda." Bentak. Adinata menampar wajah Qian Chuanzi dan berkata dengan marah, "Brengsek, menurutmu siapa Anastasia dan aku ini?" Ketika Qian Chuanzi mengatakan ini, dia hanya menganggap Anastasia sebagai perempuan jalang seperti jelita yang akan menipunya sesuka hati. Li Chengjie tampak marah dan merasa sangat malu mengucapkan kata-kata tersebut, namun dia bersikeras untuk tidak mengakhiri pertunangannya. "Anastasia, aku lebih memilih wanita yang aku cintai tapi tidak membalas cintaku daripada wanita yang mencintaiku tapi tidak membalas cintaku. Lagi pula, kita adalah pernikahan yang berkepentingan. Pernikahan kita baik untuk keluarga Li dan Su. Bukan hanya kita berdua yang mendapat manfaat, tapi orang-orang dari kedua keluarga kita. Oleh karena itu, pernikahan kita, itu harus dilanjutkan." Anastasia juga memilih menikah dengan Li Chengjie karena dia menjaga kepentingan keluarganya. Melihat Li Chengjie setuju untuk berpisah rumah setelah menikah dan tidak peduli Anastasia menyukai Adinata, Anastasia berkata, "Baiklah, karena kamu dapat menerima persyaratan itu, aku juga dapat menikahimu." Sebagai orang luar, Adinata tidak bisa berkata apa-apa. Li Chengjie memelototi Adinata dan pergi dengan marah. Begitu dia keluar dari rumah sakit, Qian Chuanzi terus mendesaknya, "Guru, apa yang terjadi pada Anda hari ini? Bagaimana Anda bisa menyetujui kondisi yang memalukan seperti itu? Kamu tidak bisa berhubungan setelah menikah, jadi kenapa kamu menikahi wanita ini? Dan dia juga menyukai orang lain. Cepat atau lambat, mereka berdua akan berkumpul." Qian Chuanzi relatif setia. Dia tahu bahwa pernikahan terakhir Li Chengjie adalah karena istrinya selingkuh. Kali ini, Anastasia jelas punya alasan untuk selingkuh. Dia tidak ingin Li Chengjie mengalami pengkhianatan lagi. Li Chengjie masuk ke dalam mobil, menutup pintu, dan berkata dengan sengit, "Pada tanggal 1 April, dia akan resmi menikah di rumah kami dan menjadi istriku, Li Chengjie. Apakah kami berbagi kamar atau tidak, itu bukan salahnya." Qian Chuanzi juga duduk di kursi pengemudi dan melihat ke belakang. "Tuan, apakah Anda akan menggunakan kekerasan? Ini tidak baik, bukankah Dr. Kuo mengatakan itu? Jika Anda dengan paksa menduduki Nona Su, itu akan memicu kemarahan Nona Su, pemerkosaan. Jika kamu ditolak dengan keras, emosimu bisa runtuh." Li Chengjie mendengus dingin. "Saya tidak peduli dia pingsan atau tidak. Saya istri saya.
Saya bisa bermain sebanyak yang saya mau. Bahkan jika saya mati karena bermain, itu bukan masalah besar. Mengemudi. 4 hari kemudian. Saat itu sudah tanggal 29 Maret, dan tinggal kurang dari 3 hari lagi sebelum pernikahan Li Chengjie dan Anastasia pada tanggal 1 April. Dalam beberapa hari terakhir, Adinata terkadang bermimpi bahwa pada hari pernikahan Anastasia dan Li Chengjie, dia membuat keributan besar di tempat pernikahan dan merampoknya lagi. Pukul 8 pagi hari itu, Adinata berada di rumah Anastasia, baru saja selesai sarapan bersama Sisi dan bermain di halaman. Tiba-tiba, 2 wanita paruh baya yang anggun masuk sambil tersenyum. Salah satunya, yang dikenal Adinata, adalah Ibu Anastasia, Chalister Zhang. "Nenek." Melihat Ibu Anastasia datang, Sisi pun berlari dengan gembira. "Oh, sayangku," Chalister Zhang juga dengan senang hati memeluk Sisi. Wanita parubaya di sebelah Chalister Zhang juga tersenyum. "Sisi, apakah kamu masih ingat siapa saya?" Chalister Zhang tersenyum dan berkata, "Sisi, ini ibu paman Limu. Saya bertemu dengannya saat makan malam sebelumnya." Adinata tiba-tiba menyadari bahwa Ibu Li Chengjie lah yang ada di sini. Saat ini, Ibu Chalister Zhang dan Li Chengjie juga melihat Adinata. "Bibi," Adinata menyapa Chalister Zhang dengan sopan. Namun, Chalister Zhang mendengus dingin dan menatap Adinata dengan sangat tidak senang. Sebelumnya, Adinata menembak putranya Manson. Sekarang Manson masih terbaring di rumah sakit, dan dokter mengatakan bahwa Manson mungkin harus berjalan pincang di masa depan dan tidak akan pernah masuk surga seperti sebelumnya. Tanahnya hilang. Oleh karena itu, Chalister Zhang sangat membenci Adinata. "Mertua, siapa ini?" Ibu Li Chengjie melirik Adinata dan bertanya dengan ragu. Chalister Zhang memandang Sisi dan berkata, "Dia adalah ayah kandung Sisi." Ibu Li Chengjie segera menunjukkan senyuman menghina. "Oh, dia adalah anak laki-laki pelanggar hukum itu. Sayang sekali gadis baik seperti Anastasia melahirkan anak dari orang seperti itu." Saat ini, Anastasia juga mendengar suara itu dan berjalan menuju halaman. "Bu, Bibisan, mengapa kamu ada di sini?" Anastasia bertanya. Ibu Li Chengjie tersenyum dan berkata, "Menantu perempuan, saya di sini untuk menjemputmu dan Sisi untuk tinggal di rumah kita selama 2 hari. "Ah, bukankah masih ada 3 hari lagi untuk pernikahannya? Kenapa sekarang?" Anastasia tidak tahu kenapa. Chalister Zhang menjelaskan, keluarga Li memiliki peraturan bahwa menantu perempuan yang baru menikah harus tinggal di keluarga Li selama 2 hari 3 hari sebelum pernikahan untuk membiasakan diri dengan peraturan keluarga Li dan rukun dengan keluarganya. Anda juga bisa memahaminya sebagai pernikahan percobaan. Ibu Li Chengjie berkata, aturan ini telah ada sejak dinasti Qing dan berlanjut hingga hari ini. Hal yang sama terjadi ketika saya menikah dengan keluarga Li. Kamu telah tinggal di tempat ayah Chengjie dan aku tinggal selama 2 hari ini, bukan di rumahmu. Jangan khawatir, meskipun kamu telah tinggal di keluarga Li kami selama 2 hari ini, aku tidak akan membiarkan Chengjie tinggal bersamamu. Teman sekamar. Keluarga Li adalah keluarga besar, jadi tidak mengherankan jika ada aturan seperti itu. Baik, Anastasia tidak menolak. Oke, kalau begitu cepat kemasi barang bawaanmu, kata Ibu Li Chengjie dengan gembira. Tunggu sebentar, Adinata tiba-tiba berkata.